Sobat penyintas, wilayah perairan Nusantara jangan diragukan lagi keindahannya. Selain punya deretan kepulauan yang eksotis serta keindahan pantainya yang fantastis, pemandangan bawah lautnya juga nggak kalah menariknya loh. Nggak heran kalau keindahannya terkenal sampai ke mancanegara. Salah satunya Kepulauan Raja Ampat Papua Barat yang tersohor ini. Raja Ampat memiliki lebih dari 500 titik penyelaman terbaik, 50 diantaranya ada di Selat Dampier. Para penyelam akan disuguhi pemandangan surgawi bawah laut yang menakjubkan. Berbagai macam biota laut dan terumbu karang yang masih sangat terjaga menjadi daya magnetis bagi para wisatawan untuk datang berkunjung ke Raja Ampat. Nah, setelah puas menyelam di Raja Ampat Papua, kita beralih ke Lombok, tepatnya di Pulau Gili Air. Gugusan pulau, pantai, serta air lautnya yang jernih, gak usah diragukan lagi deh keindahannya. Tidak perlu menyelam terlalu dalam, cukup dengan snorkeling sudah dapat melihat ribuan ekor ikan dan terumbu karang yang menakjubkan di depan mata. Kita bisa berenang bersama ikan-ikan ini agar lebih gampang pancing dengan makanan supaya mereka bisa menghampiri. Ikan yang banyak berenang di permukaan laut dan terumbu karang bisa menjadi tanda kalau perairan ini sehat. Dengan terjaganya terumbu karang, maka ikan dan hewan laut lainnya dapat menjadikannya sebagai tempat tinggal. Bagi Anda yang ingin melihat keindahan bawah laut tanpa menyelam, bisa menggunakan kapal selam ini. Sobat penyintas dapat melihat biota laut dan ikan yang melintas di sisi kanan dan kiri kapal selam. Wisata selam ini terdapat di Nusa Lembongan, Bali. Coral Viewer adalah semi-submarin atau kapal selam yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk menikmati aneka keindahan di dalam laut. Pengunjung akan dibawa masuk ke bawah laut dan menikmati beragam jenis ikan hias serta terumbu karang. Pada bagian kanan dan kiri kapal selam dilengkapi dengan kaca khusus sehingga wisatawan bisa melihat ikan dan hewan laut lainnya dari dalam kapal. Untuk memelihara dan menjaga kekayaan bawah laut suatu wilayah dibutuhkan kapal perang yang mampu menjaga kedaulatan wilayah air. Iya, kapal selam menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan batas wilayah air sebuah negara. Sobat penyintas, kekuatan armada tempur laut sangat dibutuhkan oleh sebuah negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Tidak hanya kapal perang yang punya persenjataan canggih, namun juga penjagaan di bawah laut pun juga tidak kalah pentingnya. Untuk itu diperlukan kapal perang khusus yang mampu melakukan misi di bawah laut seperti ini. Ya, kapal selam menjadi pilihan yang banyak digunakan untuk menjaga kedaulatan bawah laut sebuah negara. TNI Angkatan Laut menambah kekuatan alat tempurnya dengan sebuah kapal selam tepat tanggal 25 April 2018 lalu. Kapal selam yang dinamai Arda Dedali resmi memperkuat armada Angkatan Laut. Kapal selam berjenis DSME 209 1400 ini dinamakan KRI Arda Dedali 404. Sesuai dengan aturan TNI Angkatan Laut, setiap kapal selam dinamai senjata sakti pewayangan. Sobat penyintas, baru-baru ini masyarakat Indonesia diliputi duka yang mendalam dengan karamnya kapal selam Nanggala 402. Kapal selam Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Pulau Bali saat sedang melakukan latihan uji coba penembakan torpedo pada 22 April lalu. Kapal selam buatan Jerman yang sudah berusia 40-an tahun ini akhirnya dapat ditemukan di kedalaman 838 meter oleh kamera kapal MV Swift Rescue milik Singapura. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut itu ditemukan sudah terbelah menjadi 3 bagian, sedangkan 53 awak yang bertugas dinyatakan gugur. Hal ini disampaikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Sobat penyintas, hilang di laut saat sedang bertugas merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Bahkan setelah puluhan hari dinyatakan hilang, ternyata masih bisa selamat. Kejadian ini dialami oleh seorang pemuda asal Sulawesi Utara. Aldi Novel Adilang berusia 19 tahun, seorang penjaga rumah sakit asal Desa Lansa, Kecamatan Wori, Sulawesi Utara, sempat dikabarkan hilang. Rumah rakit yang ditumpanginya hanyut bulan Juli 2018. Ia ditemukan selamat setelah terombang-ambing selama 49 hari di perairan Laut Jepang. Rumah rakit yang dijaga Aldi ikatannya kemudian terlepas dari jangkar, sehingga rumah rakit itu hanyut terbawa arus dan angin kencang. Rakit, maksudnya rumah rakit itu gimana, Dik? Rumah rakit tuh dia kan
semacam kapal kecil begitu. Kapal kecil. Ya, dari rumah itu dia dari rakit pakai tali ke ponton. Pakai tali ke? Ke ponton. Tugas Aldi setiap malam menyalakan lampu dengan menggunakan generator yang terdapat di bawah rumah rakit. Lampu ponton yang menyala di malam hari akan membuat ikan berkumpul di bawah cahaya lampu. Di samping itu, Aldi juga bertanggung jawab mengumpulkan ikan yang terdapat dalam ponton. Ya, datang semua di bawah cahaya lampu tuh. Masuk. Ya, dia masuk mengumpul di bawah cahaya lampu semuanya ikan. Jika ikan sudah terkumpul banyak di dalam ponton, maka Aldi segera menghubungi bosnya. Kemudian, kapal dari kota Manado akan mengambil ikan yang sudah terkumpul itu. Jika ikan hanya ada sedikit, kapal pengambil ikan baru akan datang 1 bulan lamanya. Sehingga Aldi hanya seorang diri di atas rumah rakit dalam waktu yang cukup lama. Sendirian. Nah itu maksudnya nggak berdua gitu? Nggak ada, cuma sendirian di atas rakit tuh. Selama, kan saya kontrak, jadi selama 1 tahun itu dia di tengah-tengah laut cuma sendirian. Kondisi rumah rakit yang jauh dari daratan membuat Aldi terisolasi dan hanya bisa berdiam diri di rumah rakit saja. Jauh, sekitar 100 mil begitu. 100 mil. Kamu kelihatan nggak? Misalnya kamu di rumah laut ini, kamu kelihatan nggak daratan tuh kelihatan? Kalau dari rakit nggak ada, nggak kelihatan Nggak daratan. kelihatan. Sebelumnya, Aldi juga pernah hanyut karena tali penyambung ke ponton putus. Namun ia hanyut selama 1 minggu saja dan segera ditemukan. Pertama putus tuh masih sempat ada komunikasi dengan teman. Dari teman tuh komunikasi di Pangkalan 2, dari Pangkalan 2 komunikasi sama bos. Dari bos tuh bilang sama keluarga kalau bos saya itu sudah putus. Dari Pangkalan 2 sempat kejar saya dengan perahu kecil. Tapi nggak sanggup mereka kejar saya. Tidak bisa diselamatkan oleh kapal kecil karena gelombang laut yang besar, Aldi hanya bisa pasrah dengan kondisi persediaan makanan dan peralatan masak selama dirakit. Selama pertama putus tuh cadangan makanan masih bertahan cuma selama 1 minggu. Cadangan makanan masih ada selama 1 minggu. Iya. Karena memang cadangan makanan tuh diberikan ya Ya sebenarnya. dari kapal tuh sudah Dikirim, ada. Dikirim. Berarti ada apa cadangan makanan, kompor segala tuh ada gitu? Kompor, yang kompor, belanga, semua bahan dapur semua ada dalam. Ada di dalam. Iya. Tapi selama 1 minggu. Iya, cuma selama 1 minggu. Persediaan makanan yang bertahan hanya sampai seminggu tentu saja tidaklah cukup. Aldi terus berupaya hidup dengan menggunakan peralatan pancing untuk menangkap ikan dan minum dari air hujan. Pakai pancing. Pakai dia kan di rakit itu ada saya punya pancing lengkap semua. Dia pakai tali. Ikan yang didapat Aldi langsung direbus untuk dikonsumsi. Namun terkadang ia harus memakan mentah ikan hasil tangkapannya. Ini dilakukan untuk menghemat kayu bakar untuk memasak. Hemat dia punya kayu api. Kalau saya terus ikut saya punya mau dibakar, direbus, nanti kayunya akan habis. Namun setelah beberapa lama hanyut dan terombang-ambing di lautan, persediaan beras, air, dan keperluan hidup mulai menipis. Aldi pun putus asa karena tidak ada juga bantuan yang datang. Ya, di situ saya nangis, teriak, "Oh Tuhan, tolong saya." Terus sampai nangis, terus sampai tertidur di atas rakit. Nanti terbangun sudah malam. Dalam situasi yang tidak menentu dan keadaan yang semakin kritis, membuatnya sempat mau mengakhiri hidupnya. Namun ia urung melakukannya dan masih ingin bertahan hidup. Pernah sempat saya mau bunuh diri, tapi saya merasakan sama dengan ada orang yang bilang jangan bunuh diri karena saya masih mendapat pertolongan. Doa Aldi akhirnya terkabul. Ia berhasil mengirimkan sinyal radio darurat ke kapal Panama MV Apregio di perairan Guam. Kapten kapal kemudian menghubungi penjaga pantai Guam yang kemudian mendapatkan perintah untuk menyelamatkan Aldi dan membawanya ke Jepang. Kapal kemudian bersandar di pelabuhan Tokuyama Yamaguchi. Disinilah Aldi mendapatkan perawatan selama 2 hari. Setelah dinyatakan sehat, Aldi mendapatkan fasilitas dari KJRI Osaka untuk kembali pulang ke Indonesia. Yang rasa saya sedih itu dari selama hilang itu dia sudah tidak lagi bertemu sama orang tua gitu. Dari pikiran saya pikiran saya sudah tidak bertemu sama orang tua. Terus saya sudah mau hilang selamanya sampai saya terus nangis di atas rakit.